Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hafid Qamar Zaman dari kelas 12/4. Di sini saya akan menjelaskan tentang matematika keuangan dan transformasi fungsi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang matematika keuangan. Matematika keuangan itu ada tiga teman-teman. Yang pertama ada bunga tunggal, yang kedua ada bunga majemuk, dan ketiga anuitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunga majemuk. Apa sih pengertian bunga majemuk? Bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi dari bunga pada periode sebelumnya, sehingga besar bunga periodenya tidak sama. Untuk rumus bunga majemuk seperti ini teman-teman. Mn sama dengan M0 atau MO dalam kurung 1 plus I pangkat N. Untuk keterangan, Mn atau itu nilai tabungan, MO adalah tabungan awal, I itu adalah suku bunga, dan N adalah periode ke. Untuk contoh soal seperti ini teman-teman. Aloy menyimpan uang sebesar 20 juta di bank dengan suku bunga majemuk 6% per tahun. Berapakah jumlah uang Aloy setelah 5 tahun? Langsung kita akan mengerjakannya teman-teman. Untuk contoh soal, Aloy menyimpan uang sebesar 20 juta di bank dengan suku bunga majemuk 6% per tahun. Hitung berapa jumlah uang Aloy setelah 5 tahun. Di sini kita tulis dulu diketahui. MO sama dengan 20 juta. Untuk I atau suku bunga ini teman-teman 6% per tahun. Kita jadiin desimal. 6%. Untuk periodenya atau N 5 tahun. Nah, untuk menjawabnya kita tulis jawab. Mn kita tulis dulu rumusnya sama dengan MO dalam kurung 1 plus I pangkat N. Mn kita tulis M6, MO kita tulis 20 juta dalam kurung 1 plus I nya kita ini teman-teman 0,06 pangkat 6. 20 juta kita jumlahkan di ini dulu teman. 1 ditambah 0,06 menghasilkan 1,06 pangkat 6. 20 juta kita pangkatkan teman-teman. 1 menghasilkan 1,4185. Lalu kita akan mengkalikan 20 juta dikali 1,4185 akan menghasilkan 28 juta 360.000 rupiah. Jadi jumlah uang Aloy setelah 5 tahun adalah 28.360.000 rupiah. Selesai teman-teman.
Materi selanjutnya adalah transformasi fungsi. Transformasi fungsi itu ada 4 teman-teman. Yang pertama, translasi. Yang kedua, ada refleksi. Ketiga, dilatasi. Dan 4, rotasi. Kali ini saya akan membahas tentang translasi. Apa itu translasi? Translasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan arah dan jarak tertentu, atau bisa disebut dengan pergeseran. Rumus translasi bisa dilihat di sini teman-teman, dengan keterangan A dalam kurung X, Y atau titik asal, A, B, translasi A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen adalah titik-titik bayangan. Lalu kita mencontohkan soal. Tentukan bayangan garis 8X min 3Y plus 8 sama dengan 0 ditranslasikan oleh 3 min 8. Tentukan hasil translasinya. Mari kita hitung. Untuk contoh soal, tentukan bayangan garis 8X min 3Y plus 8 sama dengan 0 ditranslasi oleh T 3 min 8. Tentukan hasil translasinya. Di sini kita tulis A X, Y translasi 3 min 8 menghasilkan A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan X, Y plus 3 min 8. Lalu X aksen sama dengan X plus 3. X aksen sama dengan, ini pindah ruas teman-teman, karena di sini positif, pindah ruas menjadi di sini menjadi negatif. Jadi min 3 sama dengan X. Untuk yang Y aksen sama dengan Y min 8. Y sama dengan, untuk yang 8 kita pindah ruas karena di sini min, pindah di sini menjadi positif. Jadi plus 8 sama dengan Y. Lalu kita akan substitusikan. 8X min 3Y plus 8 sama dengan 0. 8X aksen min 3 Y aksen plus 8 plus 8 sama dengan 0. Lalu kita akan mengkalikan teman-teman. 8 dikali X aksen, 8 dikali min 3. Untuk yang Y, 3 dikali Y aksen, 3 dikali plus 8 akan menghasilkan 8 dikali X aksen sama dengan 8 X aksen. 8 dikali min 3 menghasilkan min 24. Min 3 dikali Y1, Y aksen, jadi 3 Y aksen. Min 3 dikalikan plus 8 menghasilkan min 24 plus 8 sama dengan 0. Lalu kita akan kelompokkan 8 X aksen min 3 Y aksen min 24 min 24 plus 8 sama dengan 0.
8 X asen min 3Y. Lalu kita akan hitung dulu teman-teman. Ini yang 24, yang ini teman-teman, akan menghasilkan min 40 sama dengan 0. Lalu kita akan menghilangkan aksennya. 8X min 3Y min 40 sama dengan 0. Jadi hasil translasinya adalah 8X min 3Y min 40 sama dengan 0. Nah, gitu teman-teman.